Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagi yang diajak berzikir kemudian kok suasananya hati bisa nyaman, suasana hatinya bisa tentram, suasana hatinya bisa damai, nek basa Jawa ini iso ayem, iso tentrem, iso mingkem bahasanya. Itu insya Allah mari kalau bisa suasana hati yang seperti itu pertahankan. Kenapa? Berarti itu menandakan zikirnya sukses. Wa majtama'a qaumun fi bait, sapa wonge sing kumpul di sebuah rumah-rumah untuk apa? Min buyutillah yatuna kitaballah, mempelajari kitab Allah, atau wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus antara satu dengan yang lainnya, apa? Nazzalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Makanya ciri-ciri zikir, ciri-ciri baca Quran kok sukses itu dijadikan hatinya itu tenang. Dan tolong kalau ketenangan hatinya itu nek perlu dipertahankan sampai di akhir hayatnya. Loh, kenapa? Karena besok wong sing atine tenang, tenangnya seperti ini. Itu besok ketika mati ternyata kata Allah orang mati. Ternyata kata Allah bukan mati. Tapi apa? Irji'i, apa? Pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tenangnya kan seperti ini. Kenapa kok tenang? Karena dikira sukses. Akhirnya jiwanya tenang. Kenapa kok jiwanya tenang? Ya tadi, karena jiwanya itu hanya bersandar kepada Allah. Kira asik do jadi Sunan Cagak, kira do tenang loh ini. Maaf loh ini. Wong kro ngati muni Sunan Cagak itu udah tinggalnya. Apa itu wong sing Sunan Cagak? Lendetan gitu kan. Wong sing lendetan itu kan tenang loh. Bahkan enak itu loh, nyaman. Kenapa kok nyaman? Karena apa? Satu, percaya karo sing dilendeti. Apa kuat gitu kan. Coba sing dilendeti sluntru gitu. Anggap blak, apa yang dilendeti kancane. Ah tinggal lunga malah bablas. Makanya ini penak. Kenapa? Percaya karo dilendeti. Kenapa? Sing dilendeti kuat. Ibarat hati, ibarat jiwa. Jiwa itu nek lendetane kuwi sing maha kuat, insyaallah dheweke tenang. Apapun yang terjadi. Kemarin saya bawa bahasanya Pak Kang Yusni, pasien apa? Salah satu teman itu mohon maaf kena apa namanya? Kena pinjol gitu. Kena apa namanya? Dia terpaksa pinjaman online. Satu klik itu 3 aplikasi cair dan ketika didaftar sama Kang Yusni dan teman-teman dari FJ itu semuanya ternyata pinjolnya gue nang kabeh sik dienggo. Orang yang kena pinjol itu akhirnya apa? Dia yang diserang mentalnya. Akhirnya nasihatnya dari Kang Husni kemarin mengatakan apa? Tolong kalau pas yang seperti itu, tolong ketakutanmu itu jangan sampai melebihi ketakutanmu kepada Allah. Wah, ini dewe langsung. Kenapa? Kebanyakan orang sing do kena pinjol, kena orang sing duwe masalah lah. Akhirnya apa? Ketakutan kepada masalahnya itu melebihi ketakutannya kepada Allah. Kenapa? Bersandarnya karena akhirnya bukan kepada Allah, bersandarnya kepada sesuatu yang bukan Allah. Intinya apa? Ya wis pokoknya liyane Allah. Akhirnya apa? Berharap. Nek sing wong duwe utang ya berharap karo wong sing iso ngutangi meneh. Ngubungi ku kowe iso nyeli aku duit ora? Apa tak nggo nutup sing saiki. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Akhirnya suwe-suwe dhewe mah ditutupi lubang sisa. Suwe-suwe kan seperti itu. Akhirnya Masya Allah. Makanya benar, ketika ada sebuah masalah, itu kan, itu diure adalah masalah, M-A-S-A-L-A-H, masalah. Di dalam kata masalah ada kata salah, gitu kan. Mesti ada yang salah. Begitu wis ngerti yang salah, dheweke
sadar. Ketika ada kata-kata salah itu dhewe sadar. Nek wis sadar wis penak. Aku salah iki. Nah, wis penak. Tapi nek ora sadar, wah aku malah muring-muring. Malah nyalahke wong liya, dadak gara-gara kowe kok. Kowe kan sing marahi aku utang. Nah, akhirnya nyalahke wong liya. Salah, kan? Makanya dalam kata masalah ada kata salah, dalam kata masalah ada kata masa. Oh, ini udah ada gadok lagi. Masa, apa? Ada waktunya. Mohon maaf, cuma sementara saja. Dunia ini kata Pak Maroji kan apa? Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia ini ada tempat untuk meninggal. Terkadang banyak orang terlena, alasannya sibuk mencari rezeki, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemberi rezeki. Alasannya sibuk mencari dunia, tapi sampai lupa kepada siapa sang pemilik dunia. Tahu-tahu waktunya sudah menghadap rohnya. Gitu. Makanya, mohon maaf, arep ketok apaan di masalah kok mek koyo ngono terus. Makanya dalam kata masalah ada kata masa, ada masanya, gitu kan? Kemudian ada apa Pak? Masalah, masa, ada salah, kemudian ada yang disebut dengan asa, ada sebuah harapan. Ketika kita kok berharap, ketika kita kok bergantung kepada yang lebih baik, lebih besar, yaitu kepada yang maha tempat bergantung. Itu benar teman-teman. Maaf, ada yang sebagai tempat maha bergantung. Apa itu? Misalnya kok orang kok bergantung, misalnya gini, kita itu berdiri ya, berdiri. Saya duduk di kursi. Kursi ini butuh apa? Butuh gantungan. Butuh apa namanya? Pijakan. Apa itu? Butuh gantungan lantai. Lantai butuh tanah. Tanah butuh pulau. Pulau butuh bumi. Bumi butuh tata surya. Tata surya butuh pusat tata surya, matahari. Pusat tata surya butuh galaksi. Galaksi butuh Bima Sakti. Bima Sakti butuh Alpha Centauri. Alpha Centauri butuh apa? Butuh alam jagat raya ini. Butuh siapa? Butuh bergantung yang tidak bergantung. Siapa itu? Allah. Makanya kok bergantung kepada langsung pada Allah. Wah, rasanya kok kayak penak gitu. Nah iya langsung malah dinyepelek gitu. Karena memang terkadang dalam hidup ini, mohon maaf, ada segala sesuatu yang tidak cukup diselesaikan dengan maaf otak pikiran kita saja. Karena kadang-kala ini setak nih, kadang-kala setak. Maka kita butuh sebuah yang disebut bergantung, bersandar kepada yang maha tinggi, maha kuat, yang tidak akan pernah hilang, bahkan tidak terikat ruang dan waktu. Allah itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Wah, Allah yang menciptakan waktu kok, ya toh? Makanya bukti Allah tidak terikat ruang dan waktu ada peristiwa apa? Satu, peristiwa Isra Mi'raj. Itu Allah menunjukkan kuasanya, yaitu memperjalankan Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah ke Palestina, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, sampai kemudian kepada ke Al-As. Di situ balik lagi cuma satu malam, pagi hari sudah sampai di bumi lagi. Padahal perjalanan antara langit pertama dan langit kedua jaraknya sekitar 500 tahun perjalanan cahaya. Ini Allah menunjukkan kuasanya bahwanya Allah itu tidak bergantung kepada ruang dan waktu. Ada lagi apa? Kisahnya Ashabul Kahfi. Itu kan mau tidur, ngerti-ngerti bangun wis 350 tahun. Ini juga Allah menunjukkan kuasanya. Apa itu? Bahwasanya Allah itulah pemilik ruang dan waktu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Bahkan kalau dihitung-hitung, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, menurut perhitunganmu, kata Allah, satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu adalah berapa? 1000 tahun. Nek wong sing umure 60 tahun berarti padha wae pira kuwi? Hitungane 60 dibagi 1000 kali 1 berarti berapa? 0,006. Itu berapa? Siji 6. Nek dihitung-hitung kuwi sekitar 0,06 orang nganti sedino. Mungkin nek hitungane pira kuwi? Jam. Mungkin sekitar 1 jam. Jadi dhewe iki nek ning donya kuwi ning akhirat sedina ning kene padha wae 60 tahun nek ning kono mek gur sak jam. Cepet banget. Makanya nek istilah urip ki mek mampir ngombe, nek ra entuk wedan kebangetan gitu. Wah ini golek wedan. Nek misalnya ada yang lain dalam surah Al-Ma'arij tadi diceritakan
perhitungannya adalah 1 hari di akhirat itu di padang mahsyar besok 1 harinya itu 50.000 tahun di dunia. Jadi nek dibagi yaitu misalnya wong sing 70 tahun misalnya 70 tahun per dibagi 50.000 dikalikan 1 hari sama aja itu adalah sekitar berapa? 0,0014. Ibarat kata cuma sekitar 2,5 menit wis kuwi. Wong 70 tahun kuwi nek hitung-hitungane iso ning akhirat mek 2,5 menit wis kuwi. Kuwi nek dihitung-hitung ya 60 tahun. 60 tahun kuwi sing dienggo sing amale sing dienggo sepira? 10 tahun kuwi ra dihitung. 10 tahun sing anak-anak ya to. Engko isih berarti isih pira kuwi? Isih 50 tahun. 50 tahun to, 50 tahun isih dikurangi dienggo turu barang lho. Turu wis dina 8 menit, 8 menit. 8 jam ya. 8 jam. Kuwi ditambah meneh nek sing wong gaweane bakul semangka, ora turu bundang-bundung gitu kan. Ya wis 8 wae lah. 8 kuwi ping pira kuwi? 8 ping 30, ping 12, ping 50 pira kuwi. Oke kuwi ya. Aku kemarin ngitung sekitar 17 tahun. Dienggo turu wis 17 tahun. 50 kurangi 17 tahun pira kuwi? Burung dienggo madang, burung dienggo ning WC barang. Burung sing ning WC karo dolanan cuwit-cuwit ngono kuwi barang. Masya Allah, sing dienggo salat ki mek pira, sing dienggo ibadah ki mek pira. Makanya kalau maaf, kalau kita nggak berharap kepada Allah atas rahmatnya Allah, apa jadinya kita? Hari berganti hari, semakin hari itu dekat dengan kematian kita. Kalau saat ini adalah saat-saat terakhir hidup kita di dunia, amal apa yang akan kita bawa? Pada kenyataannya sholat itu jarang kusuk. Terkadang juga hanya sisa-sisa waktu. Sedekah hanya sisa-sisa harta. Berbuat baik hanya kadang ingin dipuji, kepengen main tenar gitu kan. Makanya janjane amalnya apa sing arti gowo. Maka sahabat yang dirahmati Allah, mari ini jero gitu gitu. Sedekah muter. Sedekahnya muter gitu. Ya, jadi mari bahwasanya mohon maaf ketika kita itu membayangkan tentang kekuasaan Allah, kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Makanya mari kita bersandar kepada yang maha tidak pernah bersandar dengan siapapun, yaitu kepada Allah. Maka kita akan tenang. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kalau besok kita kok iso tenang hatinya, kita pertahankan ketenangan hati kita karena kita bersandar kepada Allah. Besok itu kita besok nggak mati, tapi apa? Irji'i, pulanglah, pulang. Sesuk adewe pulang. Nek bosone wingi jenenge apa? Mudik. Wong mudik iki seneng. Bahkan wong mudik wingi mantek ora duwe mobil, rental mobil. Kae ngene Pak Budi rentalane entek gitu. Mantek wingi temene mangkat lagi Kang Didi. Kang Didi iki duwe mobil Hyundai Accent sedan. Kowe payu dirental gitu. Padahal yo biasanya mobil tua sedan gitu kan. Biasanya saya nggo rental kan koyo ngono kuwi iki payu. Kenapa? Saking kepengennya apa? Pulang mudik ke kampung halaman, ketemu orang tua. Sing ra duwe-duwe kowe ngantek utang. Buktine BMT kae do ngantek kasih entek ngantian gitu. Bahkan pegawainya barang yo ngejokke pinjaman dhewe. Alasan mau target. Jadi sampai seperti itu. Bahkan maaf sing ra duwe-duwe kowe ngantek nabung, lah wingi viral kae kok. 5 dina mudik entek 20 juta. Bali meneh wis mumet meneh. Memang tapi kenyataannya seneng ya kan. Sing wong Kalimantan iki waktu pesawat bolak-balik urung disogok irunge barang gitu. Itu sampai ya tapi seneng gitu loh, bahagia. Ibarat kata misalnya omongnya dibel karo bapak nih. Assalamualaikum, Bre, piye kabarmu? Aduh, Pak, tobat lha opo? Lah kok saiki ngopo ya? Nek omah Pak, lho ora nyambut gawe, perusahaane bangkrut, Pak, tutup pandemi. Lah terus kowe ngopo? Ah, wis bulan-bulan kowe bakul semongko. Wah, cilaka kowe, cilaka tenan, Pak. Wis kene wae, kowe saiki bali wae ning omah bapak wis cepaki omah. Ngono to, Pak? Cepaki mobil barang.
wis tak cepaki usaha barang wis pokoke kowe bali yo wae le wis tak cepaki kabeh. Apa yang terjadi? Yo wis Pak nek ngono tak bali tenan. Seneng orang seperti itu. Nek ra mesin gitu kan. Seneng gitu. Ya misalnya gitu. Tapi kalau Allah misalnya kok yang tadi kata Allah irji'i tadi itu mungkin bisa jadi seperti tadi. Pulanglah, sudah aku siapkan hidup yang lebih baik daripada dunia. Pulanglah, sudah aku siapkan hidup yang lebih layak daripada dunia. Pulanglah, sudah aku siapkan hidup yang lebih mulia daripada dunia. Pulanglah. Makanya neng wong sing mati kuwi seneng amarga apa? Pulang. Makanya matine seneng, matine guyu. Sing layat, sing delok nangis. Benar. Sing mati guyu ini tante. Sing layat nangis, layat. Oh, Masya Allah. Kok andang mati to ikan? Kok ora dijawab? Oh. Ora mati. Jadi sing mati guyu, sing delok nangis. Kita kan nek diurut-urutke sebenarnya seperti ini, nek iso lho. Adewe lahir nangis, sing delok guyu. Kan ngono to. Adewe lahir nangis, delok guyu. Wong aku mbiyen pas bojoku kan papat gitu kan. Anaknya maksudnya. Kan bojoku kan anak papat ya karena aku bareng gitu kan. Atas kerjasama yang baik gitu ya. Nah itu kan pas lahiran anak pertama itu langsung nangis, bayinya gini nah, aku ya kok orang nangis, aku malah wedi. Bedanya kan gini bu mungkin mbak kok orang nangis mbak, tenanglah ceblek bokongnya bokongnya bayinya loh orang bokongnya loh malah bahaya gitu langsung bayi nangis, anakku nangis pas bayi, wah aku udah seneng kok. Padahal saya ingin nangis, kamu mati. Tapi kayak gitu. Kita sepakat, ya toh. Kita yang delok bayi itu satu, mesti welas. Yang kedua Pak, kita yang delok bayi mesti seneng. Kenapa kok kita semua yang delok bayi seneng? Karena bayi itu bersih, bayi itu nggak punya dosa. Makanya ini bisa sebagai penerapan kita. Kita itu nek orang di dosa kita resik. Insya Allah kita itu nek didelok wong nyenengke. Kenapa? Kita bersih dari dosa. Makanya iso pas awal kemarin sebagai ukuran. Kenapa? Puasa kan diampuni dosanya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Nah ini loh. Diampuni mata kodama mindabi dosa-dosanya yang telah lalu. Sopo sing ra seneng dosanya diampuni. Iki ra dadi dosa kabeh iki. Ning aja kuwi langsung ndelok wong sing nyenengin langsung dosamu kekayan. Tapi memang diampuni dosa ini kan duwe dosa kabeh. Untung sama Allah tuh dosa gak dibuat ketok. Nek dibuat ketok ora arep gelem sing nyerah. Digawe mambu gitu aja. Wis do kita sira kabeh ning kene. Kenapa dosane ketok? Alhamdulillah kabeh duwe dosa. Aku juga menyadari duwe dosa. Sing ngerti dosaku sapa? Gusti Allah, malaikat, aku dhewe karo bojoku. Bukan ngerti kebiasaan burukku, udah turu piye gitu. Makanya aku nek ngisi nang ndi bojoku ora tau tak jak gitu. Nek dijak mek menjem karo gadul kae, aku sih. Nek ngomong wae gitu. Jadi kadang-kala bisa jadi ikut, tapi semoga kesepakatan sama istri gitu. Bahwasanya tentang masalah rumah tangga itu nek iso ya ditutup gitu kan. Kenapa? Ya dia. Jangan sama malah diumbar nggak status bojoku galak, nah, misalnya bojoku ireng bekisi kentutan, wah dia ngomong gini. Jadi mari kita sepakat, begitu pas lagi selesai Ramadan, ciri-cirinya adalah begitu kita pas Syawal itu kita mendapatkan sebuah apa? Diampuni dosanya dan kita menjadi pribadi yang nek didelok nyeneng gini. Makanya pas Syawalan kae, pas salam-salaman kae mesti seneng kabeh kae. Ketemu karo sedulure aku, Masya Allah yu wes suwe ra ketemu yu padahal pendakino ngedep kuwi. Kenapa? Karena pas ketemu itu wis atine ado-adoan. Ora mek atine ketemu tok kowe langsung malah do mlengos kok. Ngono kuwi kok. Bahkan sulah jejer kuwi lho. Sulah jejer yo ora seneng kok karo mbatin dadak mangkat barang ngono. Biasane ora mangkat yo mangkat gaya sok suci ngono kuwi.
Pertama sih diblendengi apa sing ra disenengi. Dilalai imame rada suwe-suwe imame barang. Imame yo kesuwen gitu. Yo ora rampung-rampung biasane surate mekul atau inae ndak sabihis ngono. Engko pertama kali suwe-suwe yo sing diblendengi rame imame sing ngundang barang gitu kan. Sing jadwal takmire tobat to iki. Anggere takmire cekel kae ra tobat senengane sing aliran kali codre. Masyaallah. Jadi awalnya sing ra disenengi makanya meremen-meremen. Makanya sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri. Jadi nek dirodekan apa? Bayi iki adewe semoga seperti bayi. Apa kuwi? Adewe kuwi resik gitu kan. Sehingga apa orang-orang yang bersama kita itu rasanya nyaman. Bersama kita tok lho, kuwi wis nyaman. Yang kedua, apa nek dirodekan? Bayi lahir nangis, sing delok seneng. Pas ade mantenan, iki tapi sing wis ndek manten, sing dadi manten. Nek sing jomblo ya sesuk wae dibayangke sithik gitu kan. Misale Kang Teddy iki bayangke sik Kang Teddy gitu. Jadi mohon maaf pas ade mantenan apa? Awake dhewe seneng, sing teko seneng. Adewe guyu, sing delok guyu. Kecuali sing patah hati. Ora koyo-koyo wis tak bela-belani, gawake serangan ning Parangtritis. Lawung disaut uang kuwi jenenge teklek kecemplung laut daripada golek lawung nyaut gitu. Kuwi jenenge pelakor gitu kan. Apa meneh teklek kecemplung kalen daripada golek lawung balen. Kayak pas kemarin belum lama ini misi ning sawalan karo reuni kan biasanya sekarang digabung gitu. Reuni sekalian sawalan halal bil halal, halal bi halal. Wah. Barabong pengajian truk malah ordenan tunggal. Warung nyanyi gandengan tangan wes sepanjang jalan kenangan padahal wis foto kabeh balung tok wis mambu lemah gitu. Boyo wis gitu. Makanya kadang-kadang reuni itu kan bibit-bibit perselingkuhan gitu kan. Biar zaman SMA naksir rawani nembak gitu kan. Begitu saiki wis kabeh ngono malah gawe odo-odo wae. WA ning grup terus dijapri. Sejak pertama kali aku melihatmu, akan perasaan lain di hatiku. Apalagi kemarin saat bertemu denganmu, apa sirahku ngeluh. Jadi, yo reuni rapopo ning ngejak bojone gitu kan, ngejak bojone ngejak anake insyaallah. Kecuali nek wis dudo rondo ya rapopo gitu. Iki sing rondo sing dudo ning lagi. Dan sing dudo semoga segera menikah lagi gitu. Sing saiki ya menikah lagi ya apa-apa gitu. Nek wani gitu kan. Kita enggak mempermasalahkan. Dan yang terakhir semoga kita termasuk orang-orang yang besok matinya kita guyu sing delok nangis. Semoga kita seperti itu. Makanya besok ini kan calon mati kabeh tuh. Makanya mari nek adewe iki ngerti calone mati, mari kita latihan mati. Piye ku latihan mati? Mati ndak latihan mati kan mati dhewe. Memang kita itu tidak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa merencanakan bagaimana carane mati. Start from the end. Dimulai dari yang akhir. Besok Arab dikenal sebagai opo, matine sebagai opo, matine piye. Iso digawe, iso dilatih. Tapi nek kapane mati orang ngerti. Makanya nek kapane ngerti-ngerti iso aduh iso gawe undangan kae. Belum Alhamdulillah pemakaman saya. Gawe kuburane digawe apik kae. Tapi nek ning Gunung Kidul memang kelakon. Isih urip iki digaweke. Kenapa? Kalau ning Gunung Kidul kan apa gawe liang lahati ya ora ngerti kuwi entuk wadas apa enggak gitu kan. Makanya sana itu nek aneng lelayu, nek ronggo liang lahat biasanya apa? Jamir ra dikei. Makanya ada yang keluarga itu kebiasaan orang sana itu kalau eneng anggota keluargane sing wis tuwa biasanya digaweke liang lahat. Kuwi memang adatnya seperti itu gitu. Cilokone eneng sing bapakne digaweke liang lahat ora mati-mati. Anaknya mati. Sama aku ya mbahku dhewe. Mbahku iki kan mbahku saya kan Turki, turunan Gunung Kidul gitu. Apa wis digaweke karena wis sakit sudah loro gitu enggak bisa jalan. Akhirnya daripada sesuk nek pas bengi-bengi gitu kan akhirnya digaweke sisan. Dia ra mati-mati malah bulikku mati sithik gitu. Akhirnya dikubur, akhirnya gawe meneh gitu. Nek pisan-pisan harus diterapkan ning kene lho. Paling apa lek tak gawe kuburan Pak. Wah,
keklek. Itu kebiasaannya. Jadi teman-teman, mari kita latihan mati. Salah satu latihan mati adalah satu. Apa itu? Berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena besok kita pun akan mati mengucapkan kata apa? La ilaha illallah. Maaf. Apakah pekerjaan kita, apakah jabatan kita, apakah gelar kita yang selama ini dibangga-banggakan mampu menjadikan kita itu besok mati mengucapkan kata la ilaha illallah. Makanya harus kita latih. Kenapa? Saat mati itu besok iki wis berfungsi, ikira berfungsi. Sing berfungsi apa? Ini. Makanya ketika ini kok bagus, di sini ada penuh dengan kata Allah, bersih. Makanya apa? Kita akan bisa mudah mengucapkan kata la ilaha illallah. Di sini tidak ada berhala-berhala yang lain, berhala jabatan, berhala pangkat, berhala gelar. Tidak ada berhala di sini apa? Di sini cuma ada satu. Apa itu? La ilaha illallah. Ada, rampung. Jadi insya Allah hari ini semoga kita mendapatkan satu hal, yaitu kita akan kembali kepada Allah, sehingga mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau saat ini saat-saat terakhir hidup kita, semoga saat ini Allah ridho dengan kita, sehingga kita besok mati dengan husnul khotimah. Demikian, mohon maaf sedikit yang saya sampaikan, banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa terus ikhlas, semoga sahabat-sahabat semuanya diberkahi Allah, dan insya Allah besok kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon pamit Kang Muji, sehingga di sini diwakilkan kepada saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita syukuri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.